Kalau kita lihat pada konstitusi kita, sesungguhnya sudah berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia diinginkan, pola pikir ataupun mindset daripada masyarakat harus berubah sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan. Upaya untuk merubah pola pikir dan paradigma pembangunan itu harus dimulai dengan langkah-langkah nyata. Masyarakat mendambakan contoh dan suri tauladan yang baik. Karena itu Partai Golkar ingin memberi bukti melalui karya nyata, bukan janji melalui pernyataan. Kita harus bersama-sama rakyat membangun, bersama rakyat bekerja keras, bersama rakyat merasakan kelelahan, kepanasan, kedinginan, didasari oleh keyakinan bahwa itu pasti bermanfaat bagi masa depan rakyat Indonesia. Pastikan bahwa kader-kader Partai Golkar ada di samping rakyat, terutama pada saat rakyat mengalami kesulitan. Disinilah, saudara-saudara, urgensinya pendidikan latihan dari kader penggerak teritorial desa Partai Golkar yang dilaksanakan secara nasional guna mempersiapkan kader-kader Partai Golkar, sekaligus dia sebagai kader bangsa di desa-desa seluruh Indonesia yang siap mengabdi bagi kemajuan bangsanya. Kader Partai Golkar harus mampu dia menjadi pelopor, mampu menjadi ujung tombak penggerak pembangunan desa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya berharap karakter des ini dapat mencapai target. Secara kuantitas mencapai 100 orang kader di setiap desa di seluruh Indonesia, yang harus dapat ditentukan pada tahun 2012 tahun depan, didukung oleh pemantapan kartu tanda anggota Golkar berbasis asuransi yang berjalan efektif. Secara kualitas, karakter des Partai Golkar harus benar-benar menghasilkan kader-kader partai, sekaligus dia sebagai kader-kader bangsa yang berkualitas, yang inovatif, yang kreatif, dan memiliki inisiatif nyata dalam pembangunan, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam menghadapi persaingan politik semakin tajam ini, karakter des ini harus mampu membentuk kader militan, tangguh, dan konsisten dalam perjuangan partai untuk rakyat, sebagaimana satu sikap hidup masyarakat Jawa Barat yang tercemin dalam ungkapan moal unggut kalinduan, moal gedak keanginan, moal inca balilahan, moal luntur kaibunan, moal lee kapanasan. Yang terjemahan bebasnya dalam perspektif karakter des adalah bahwa kader partai yang tangguh dan handal, sehingga tidak akan mudah goyah menghadapi situasi dan tantangan apapun juga. Saudara-saudara sekalian, komitmen Partai Golkar harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dengan prinsip untuk menjadi bagian dari solusi, maka kader-kader Partai Golkar harus berani tampil ke depan, mengambil kepeloporan di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, memberikan kepastian ke depan rakyat yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Partai Golkar harus senantiasa mengambil kepeloporan dalam berjuang agar pembangunan desa didukung oleh kebijakan pusat yang tepat, proporsional, aspiratif, sehingga implementasi pembangunan
dan otonomi daerah benar-benar menyentuh masyarakat di pedesaan. Program pembangunan yang diajukan melalui Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai desa sampai dengan pusat harus sungguh-sungguh dilaksanakan dan menjadi skala prioritas. Musrenbang jangan hanya sekedar pertemuan yang bersifat formalitis belaka. Secara khusus Partai Golkar senantiasa memperjuangkan agar politik anggaran kita berpihak terhadap pembangunan daerah dan desa-desa. Alokasi anggaran belanja negara harus berimbang antara pusat dan daerah, tidak bersifat piramida terbalik, di mana belanja pusat mencapai 70%, sementara belanja daerah hanya berkisar 30%. Komposisi alokasi anggaran belanja demikian tentu bisa menimbulkan ketimpangan pembangunan pusat daerah, sehingga bertampak pada proses marginalisasi masyarakat pedesaan. Karena itu, politik anggaran pembangunan tidak boleh hanya bersifat sektoral, tetapi juga secara sungguh-sungguh harus mencerminkan semangat kewilayahan. Sehingga dengan demikian pembangunan nasional dapat berkembang secara adil dan merata. Saudara-saudara sekalian, itulah latar belakang diadakannya karakter des di seluruh Indonesia yang dicanangkan hari ini. Mudah-mudahan secara kuantitas dan secara kualitas maka Partai Golkar akan mampu memberikan sumbangsinya bagi pembangunan semua rakyat Indonesia dan seluruh desa dan daerah di seluruh Indonesia. Saya berharap agar seluruh rangkaian diklat karakter des secara nasional ini bisa dilaksanakan dengan lancar di seluruh daerah seluruh Indonesia untuk mencapai kader-kader Partai Golkar yang militan dan mengerti keperluan daerahnya, mengerti keperluan bangsanya, untuk mencapai kuantitas seluruh 100 orang kader tiap desa kelurahan dengan kualitas yang mengerti arah dan cara melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para kader Golkar di seluruh Indonesia, khususnya para jurnalis elektronik dan cetak, serta aparat keamanan yang telah membantu menyelesaikan mensukseskan penyelenggaraan diklat karakter des ini. Akhirnya, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pencanangan pendidikan dan latihan kader penggerak teritorial desa atau karakter des Partai Golkar secara resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai perjuangan kita untuk mencapai kemenangan Partai Golkar bagi kesejahteraan rakyat. Amin ya Rabbul Alamin. Untuk menutup pidato pengarahan ini, kembali saya ingin bertanya kepada keluarga besar Partai Golkar. Apa kabar Golkar? Apa kabar Golkar? Terima kasih. Selamat berkarya bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin sekalian, untuk bersama-sama